Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Ternyata, di balik penculikan Maya, Gempar Bumi menyimpan cerita yang membuat malu dirinya. Seperti apa cerita itu? Yuk, langsung saja simak video berikut ini. Nyali Gempar Bumi jadi tambah mencair ketika anak buahnya yang ketiga jatuh menjadi korban Wiro Sableng. Wiro Sableng tidak tunggu lebih lama lagi, saat itu juga Gempar Bumi segera tinggalkan tempat itu. Mayang dan ayahnya ditemuinya tengah bertempur melawan beberapa anak buahnya dari tingkatan yang lebih rendah. Akan pagar alam, begitu melihat kemunculan Gempar Bumi, tersiraplah darahnya. Dia tahu apa artinya ini. Maka segera saja dengan sebilah pedang pendek, laki-laki ini melompat ke hadapan Gempar Bumi dan menyerangnya dengan satu tebasan yang dahsyat. Walau bagaimanapun Gempar Bumi bukanlah tandingan Pargal Alam. Meski dia bersenjata golok dan lawan bertangan kosong, namun Pargal Alam dalam 2 jurus saja sudah kena didesak oleh Gempar Bumi. Melihat ayahnya terdesak, Mayang segera memberikan bantuan, tetapi tetap saja pertempuran tidak berjalan seimbang. Gempar Bumi berhasil merampas pedang di tangan Pargal Alam dan dengan senjata itu dia mendesak kedua beranak. Dalam satu gebrakan yang hebat, Gempar Bumi berhasil menyeludupkan pedangnya dan menancap dengan tepat di dada Pargal Alam. Sesaat kemudian, Mayang berhasil ditotoknya hingga tak bisa bersuara, tak bisa bergerak. Dengan memboyong Mayang, Gempar Bumi kemudian meninggalkan tempat itu. Pargal Alam dalam keadaan tak berdaya dan bergumul dengan maut, hanya bisa berteriak minta tolong. Dan teriakannya ini terdengar oleh Pendekar 212 Wiro Sableng yang kemudian segera melakukan pengejaran. Darah di tubuh Gempar Bumi laksana air mendidih bergejolak. Tangannya menggerayang di sekujur tubuh Mayang yang tak bisa berbuat suatu apa selain berteriak dan menangis. Sementara itu, Sakti yang disuruh meninggalkan pondoknya berlari di kegelapan malam tanpa tujuan. Ingatannya masih tertuju pada gadis itu. Tak dapat dilupakannya parasnya yang jelita, kulitnya yang mulus, kuning lansat dan potongan tubuh yang padat. Ingatan kepada Mayang membuat larinya kadang-kadang tertegun-tegun. Hatinya mendorong-dorong agar kembali ke pondok itu. Siapa tahu Gempar Bumi berubah haluan dan berbaik hati, mau memberikan sedikit bagian kepadanya. Kalaupun tak dapat bagian mengintip pun jadilah. Dan semakin besar rasa yang mendorong-dorong di hati Sakti, akhirnya laki-laki ini memutar tubuhnya dan kembali lari menyusuri jalan yang sebelumnya pernah ditempuhnya, kembali ke pondok di tepi sungai itu. Ketika sampai di pondok itu, segera Sakti mencari sebuah lubang tempat mengintip dengan hati-hati sekali. Sekujur tubuhnya menggigil, lututnya goyah, darahnya memanas, dan seperti menyungsang mengalirnya ketika dari lubang di dinding pondok dia menyaksikan pemandangannya terpampang di depan matanya di bawah penerangan pelita. Gadis itu terhampar di atas tikar, menangis serak. Sebagian tubuhnya tak kelihatan, tertutup oleh tubuh Gempar Bumi yang mandi keringat, dan keduanya tanpa selembar pakaian pun. Berkali-kali Sakti meneguk ludahnya, seperti hendak diterjangnya saja dinding pondok di hadapannya dan menerobos masuk ke dalam menggulung tubuh gadis itu. Tentu dia sudah tidak gadis lagi, desis Sakti.
Betul si gempar bumi ini. Mendadak, gempar bumi menghentikan segala gerak yang dibuatnya. Laki-laki itu membalik dengan cepat, sepasang matanya memandang liar, berkeliling dan tiba-tiba tangan kanannya dipukulkan ke dinding pondok sebelah kanan. Buah! Dinding itu berlubang besar. Di luar pondok, seseorang terdengar berteriak. Keterlaluan kau gempar bumi, kawan sendiri diserang. Satikep, kau berani kembali dan mengintip, kau akan terima hukuman berat dariku. Teriak gempar bumi marah sekali. Dengan cepat, dia mengenakan pakaian hitamnya lalu melompat ke pintu. Namun sebelum pintu itu sempat dibukanya, di atasnya terdengar suara sesuatu yang ambruk. Dan ketika gempar bumi memandang ke atap pondok, sesosok tubuh melayang turun dan satu sinar putih berkiblat melanda ke arahnya. Wuss! Terkejut gempar bumi bukan alang kepalang. Di hadapannya berdiri seorang perempuan tua renta berpakaian putih. Tubuhnya sangat bongkok, sedang di tangan kanannya tergenggam sebilah pedang yang terbuat dari perak dan berkilauan ditimpa sinar pelita. Begitu melihat perempuan ini, Mayang berseru, "Guru!" Si perempuan tua lemparkan sebuah mantel untuk menutupi tubuh Mayang. Mendengar suruhan Mayang tadi, gempar bumi maklum kini bahwa perempuan tua di hadapannya bukan lain Inyak Nini, guru gadis yang barusan saja dirusak kehormatannya. Nama Inyak Nini sudah sering didengarnya, tapi baru kali ini dia berhadapan. Tak bisa dia menduga sampai di mana kehebatan perempuan ini, walau sebelumnya di hadapan Mayang, dia telah menganggap Inyak Nini seorang lawan enteng yang bisa dirobohkannya di bawah 10 jurus. Manusia pecat! Suara Inyak Nini bergetar. Kau harus bayar dengan kau punya jiwa atas perbuatan yang kau telah lakukan terhadap muridku. Gempar bumi tertawa sedingin angin malam. Apa kau masih belum tahu berhadapan dengan siapa? Nenek-nenek bongkok. Inyak Nini meludah ke lantai. Ludahnya merah karena susur yang senantiasa menyumpal di mulutnya. Nama gempar bumi terlalu sering ku dengar, terlalu memuakkan untuk didengar, dan malam ini aku akan menumpas segala kemuakan itu. Tanpa banyak cakap lagi, Inyak Nini melompat ke muka. Pedang perak di tangannya berkiblat. Angin tebasan menderu. Gempar bumi mengelak dengan sebat lalu selipkan satu serangan balasan. Tapi senjata lawan membalik ganas membuat dia melompat mundur dan memasang kuda-kuda baru. Ternyata Inyak Nini bukan lawan yang bisa dibuat main-main. Tiba-tiba sesosok bayangan hitam muncul di ambang pintu. Gempar bumi, biar aku yang hadapi setan tua ini, kata orang yang di ambang pintu. Dia bukan lain daripada Satik. Satik, bentak gempar bumi. Kau tetap di tempatmu dan awas kalau berani lari. Kau akan terima hukuman dariku. Menciut hati Satik. Maksudnya hendak menghadapi Inyak Nini adalah sebagai penebus kesalahannya. Ternyata gempar bumi tidak mau ambil pedulian, tetap akan menjatuhkan hukuman terhadapnya. Dia berpikir-pikir untuk lari, tapi itu tentu membuat gempar bumi akan bertambah-tambah kemarahannya. Karenanya, Sakti berdiri di ambang pintu itu dengan hati yang tidak enak dan serba salah. Pondok itu tidak seberapa besar. Karenanya, tanpa senjata, agak sukar juga bagi gempar bumi menghadapi amukan Inyak Nini. Pedang perak bersiuran kian kemari, memapas dan membacok, sedang tusukan-tusukan ganas meluncur berulang kali. Namun mata gempar bumi yang tajam segera melihat kelemahan-kelemahan jurus ilmu pedang yang dimainkan oleh lawannya. Segera dia menggempur tempat-tempat pertahanan yang lemah ini hingga pertempuran berjalan berimbang beberapa lamanya. Tua renta sialan, makan ini! Teriak gempar bumi. Tangannya mengetuk saku. Sedetik kemudian, puluhan jarum mendengung laksana tawon menyambar ke arah Inyak Nini. Inyak Nini terkejut. Serta-merta dia putar pedangnya. Belasan jarum hitam mental dan luruh ke tanah. Tapi beberapa di antaranya tak sanggup dipapasnya dengan pedang dan terus menembus dagingnya. Inyak Nini menggerung macam serigala dan menyerbu dengan dahsyat.
Dia sudah tahu keganasan racun yang terendam di jarum hitam itu. Meski dia telahkan tenaga dalamnya untuk menutup beberapa jalan darah yang penting agar racun jahat itu tidak merambas ke jantungnya, namun tetap saja rangsangan jarum membobolkan jalan darah terus mengalir menuju jantung. Enyak Nini sadar bahwa bahaya besar yang mengidap dalam dirinya. Dalam tempo 24 jam, jika tidak terdapat pertolongan, pasti jiwanya melayang. Kembar Bumi tertawa sewaktu mengetahui senjata rahasianya berhasil menemui sasaran di beberapa bagian tubuh lawan. Bagaimana selanjutnya? Bisakah Enyak Nini menghadapi Gempar Bumi dan menyelamatkan Mayang? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.